Kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi kenapa kita memberhentikan sampai 28 faktorial? Kenapa nggak sampai 27 kali 26 sampai kali 1? Nah, kalau kalian lihat di bagian bawah sini, ini kan 3 faktorial kali 28 faktorial. Nah, antar faktorial di atas dan bawah ini sifatnya sama dengan pembagi yang biasa, jadi bisa dicoret. Jadi, eh, untuk memudahkan tinggal kita mencoret aja 28 faktorial di atas dengan 28 faktorial di bawah gitu ya. Jadi nggak perlu dibuka sampai kali 1. Nah, untuk yang 3 ya berarti kita bagi aja, kita buka aja 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal dihitung seperti biasa dapat 4.495. Jadi, kemungkinan kombinasi 3 rasa es krim yang bisa kalian ambil dari 31 rasa yang terjadi yang dimiliki itu adalah 4.495 kemungkinan. Nah, untuk formula binomial distribution sendiri kita menggunakan rumus ini ya. P ya. Ini adalah probabilitas di mana X itu adalah peristiwa yang menarik, X kecil itu peristiwa menarik, X besar itu adalah kumpulan probabilitas X-nya gitu ya. Menarik dalam N percobaan ya, dengan probabilitas yang peristiwa menarik itu adalah pi. Oke. Nanti di sini rumusnya adalah n faktorial dibagi x faktorial dikali n minus x faktorial dikali pi pangkat x dikali 1 minus pi pangkat n kurang x. Oke. N itu adalah jumlah sample size. Oke. Nah, misalnya kita mau coba menghitung probabilitas keberhasilan dalam 5 pengamatan jika probabilitas suatu peristiwa menarik adalah 0,1. Oke. Jadi kita anggap bahwa ada satu kemungkinan keberhasilan, jadi X-nya adalah 1. Berarti peristiwa yang menarik kita adalah terjadi keberhasilan. Ya. Berarti X ini adalah terjadinya keberhasilan itu sekali, di mana pi-nya adalah 0,1 ya. Nah, kita ada 5 kali pengamatan, jadi kita akan anggap n-nya adalah 5. Jadi nanti nulisnya adalah P dalam kurung X sama dengan 1, karena X-nya sama dengan 1, di mana n-nya 5, pi-nya adalah 0,1. Nah, tinggal masukkan rumus saja, kita dapat hasilnya menjadi 0,32805. Ini adalah probabilitas terjadi satu keberhasilan dalam 5 pengamatan jika probabilitas satu peristiwa yang menarik itu adalah 0,1. Nah, contoh yang kedua, misalnya kita mau lihat probabilitas pembelian komputer yang mungkin adalah rusak. Ya, jadi peristiwa yang menarik kita adalah adanya komputer yang rusak ketika kita membeli komputer. Nah, ini adalah pi-nya adalah 0,02. Berapa probabilitas kita membeli 2 komputer rusak dari 10 komputer yang kita beli total? Jadi, X itu adalah peristiwa yang menarik, yaitu komputer rusak, itu ada 2. N-nya adalah 10 komputer, karena totalnya kita beli ada 10. Pi-nya adalah 0,02. Tinggal masukkan rumusnya, dapat nilainya adalah 0,01531. Seperti itu. Nah, untuk bentuk dari distribusi binomial itu akan tergantung nilai pi dan nilai n-nya. Jadi misalnya ya, kita punya nilai n sama ya, sama-sama 5 dengan nilai pi yang berbeda. Yang satu nilainya 0,1, yang satu 0,5. Kalau kita lihat bentukannya, nah bentuk binomial distribution pasti akan berbentuk grafiknya seperti ini ya, karena ini masuk di dalam discrete. Kalau sampai kalian bikin dalam bentuk continuous itu berarti udah salah. Kalian berarti tidak paham pengertian binomial distribution merupakan bentuk dari discrete probability. Nah, di sini pi-nya 0,1 kita lihat dia punya gambarnya ya, grafiknya semakin lama semakin kecil ya, dengan kalau kita bisa mengatakan penyebaran frekuensi dia tidak banyak ya, dia hanya 0 sampai 3 nilai X-nya, sedangkan kalau yang pi-nya 0,5 dia lebih banyak kemungkinan ada kejadian yang terjadi gitu. Oke. Jadi tidak akan sama, meskipun nilai n-nya sama, kalau nilai pi-nya pasti akan beda ya, pasti hasilnya berbeda. Ya, ini balik lagi ke bentukannya ya, bentuk dari perhitungan yang kalian lakukan. Oke. Apakah akan selalu seperti ini? Belum tentu. Tapi intinya adalah bentuknya akan tergantung dari nilai pi dan n. Nah, di
example 5.3 yang kalian miliki di buku, itu kalian bisa lihat di sini ada pertanyaan. Jadi ini masih ngomongin soal tag dan tidak ter-tag order ya. Jika kemungkinan order ter-tag itu 0,1, berapa probabilitas bahwa ada 3 atau lebih ya order yang ter-tag dari 4 sampel ya. Nah, kalau sistemnya seperti ini, dia mintanya 3 atau lebih, itu berarti kita sebenarnya bisa menghitung ada sebenarnya ada beberapa cara sih. Kamu mau hitung 3, kita tambahin 4 ya. Jadi probabilitas muncul dia 3 dan probabilitas dia muncul 4. Atau misalnya bisa dengan cara seperti ini ya. Di sini kita bisa menghitung nilai P untuk X lebih besar sama dengan 3. Ya, kalau kita bisa langsung membuat seperti ini, berarti tinggal P untuk X sama dengan 3, kita tambahkan dengan P, X sama dengan 4. Dapat nilai probabilitas kalau kita minta nilai X-nya lebih besar sama dengan 3. Oke. Tapi kalau misalnya kita mintanya probability kalau kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 itu kan sebenarnya ada probabilitas X sama dengan 0, tambah X sama dengan 1, dan X sama dengan 2, kan? Karena kurang dari 3. Dia bukan minimal 3. Kalau minimal 3 kan berarti 3 dan 4, ya. Jadi hati-hati dengan bahasa. Nah, kalau misalnya diminta X kurang dari 3, bisa dengan cara seperti ini, atau langsung aja. Kalian kan tadi udah hitung nih, probabilitas X yang lebih besar sama dengan 3. Ya udah, tinggal kalau probabilitas X kurang dari 3 itu adalah 1 kurangin dari probabilitas X lebih besar dari 3. Dapat nilainya sama sebenarnya. Ya, itu caranya. Nah, kalau ngelihat dari tabel, nanti bisa kalian lihat ya, tabel ini adalah contoh tabel binomial distribution, di mana nilai N-nya tampak ya. Jadi jenis nilai N itu tabelnya berbeda. Nah, nilai X-nya itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, dengan nilai Pi-nya masing-masing ada di atas dan di bawah. Oke. Nah, misalnya kita punya N-nya 10, nilai Pi-nya 0,35, nilai X-nya kita mau 3. Berapa probabilitasnya? Oke. Berarti tinggal lihat aja di yang tabel N sama dengan 10. Untuk nilai Pi-nya 0,35, berarti yang di atas, yang di sini. Terus kita lihat nilai X-nya sama dengan 3, berarti ini. 0,2522. Itu nilai probabilitasnya. Ingat ya, ini untuk kalau sama dengan. Ya, kalau misalnya dia minta lebih kecil atau lebih besar, berarti konteksnya sama seperti yang tadi ya, seperti ini. Jadi dapat 0,2522. Nah, misalnya nilai N-nya 10, Pi-nya 0,75, berarti 0,75 kita lihat baris yang bawah sini, Pi-nya. Nilai X-nya adalah 8. Nah, kalau lihat seperti ini, berarti harus startnya tetap 0 dari atas. 0, 1, 2, 3, 8 di sini. Ya, bukan dihitung dari bawah. Oke. Kalau dihitung dari bawah boleh, tetapi berarti X-nya adalah 2. Karena 10 kurang 8. Ya, gitu. Nah, untuk binomial distribution, kita punya karakteristik dalam bentuk rata-rata dan varian standar deviasi. Nah, kalau untuk rata-ratanya, mu itu sama dengan expected value-nya, itu adalah N kali Pi. Kalau variance dan standar deviasinya itu untuk variance adalah N kali Pi kali 1 minus Pi. Standar deviasi adalah akar dari variance. Nah, misalnya kita contoh punya data seperti ini. Kita mau hitung nilai rata-ratanya, berarti ini kan N-nya 5 ya. N-nya 5, Pi-nya 0,1. Berarti kita hitung dapat rata-ratanya 0,5. Kalau mau hitung standar deviasinya berarti akar dari N yaitu 5 kalikan Pi 0,1 kali 1 minus Pi. Ya, 1 kurangin 0,1. Dapat 0,6708 seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke Poisson distribution. Di sini kita menggunakan distribusi Poisson ketika kita mau melihat berapa kali peristiwa yang menarik untuk kita terjadi pada area kesempatan yang tertentu. Ya,
Area kesempatan ini kita bisa sebut sebagai unit atau interval waktu atau volume atau area yang terus-menerus bisa terjadi di mana lebih dari satu kejadian dapat terjadi itu. Jadi misalnya kayak kalian punya mobil gitu ya. Kemungkinan terjadinya jumlah goresan pada cat mobil ada berapa? Atau kalian kan punya badan gitu ya. Ada berapa jumlah gigitan nyamuk pada satu orang di badan mereka gitu ya. Atau kalian punya komputer gitu ya. Ada kemungkinan berapa kali komputer kalian itu ngehang misalnya dalam sehari seperti itu. Ya. Probabilitas untuk suatu peristiwa terjadi dalam satu bidang peluang akan sama untuk semuanya. Jadi misalnya ya mobil A dihitung ya kemungkinan mobil B dan C juga sama, misalnya seperti itu. Ya, jumlah peristiwa yang terjadi di satu bidang tidak tergantung pada jumlah yang terjadi di bidang yang lain. Ya, ingat, jadi ini independen sifatnya. Dan probabilitas bahwa dua atau lebih peristiwa terjadi dalam satu area peluang itu mendekati 0. Ya, karena area peluang menjadi lebih kecil. Ya, ini nanti kalian akan paham kalau kita nanti udah hitung. Nah, jumlah rata-rata acara per unit, ya, rata-rata kedatangan dia atau kesempatan dia atau interval waktu itu kita sebut sebagai lambangnya adalah lambda. Jadi begini bentukannya. Sama halnya dengan distribusi binomial, di sini kita punya juga formulanya. Ya, di sini untuk probabilitas poson, rumusnya adalah P dalam kurung X sama dengan X kecil, di mana di sini kita lambangnya adalah lambda, sama dengan ini ini bukan error ya, jadi ini bukan nilai error, tetapi ini adalah nanti kalau kalian lihat di coba aja kalian googling nilai error untuk natural logarithm system itu nilainya ada 2,712825 sekian. Mirip kayak kalian kalau ngomong pi itu adalah 2,14 sekian gitu. Nah, ini E pangkat minus lambda kali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, untuk karakteristik poson, dia ini agak unik ya. Mean dan varian sama-sama lambda. Untuk standar deviasi berarti akar dari lambda. Ya, di mana lambda adalah expected number of event. Ya. Nah, misalnya contoh kita punya jumlah pekerja yang mengalami injury dalam 1 bulan di dalam perusahaan manufaktur, ya. Ini diketahui bersifat Poisson distribution. Rata-ratanya adalah 2,5. Ya, rata-rata terjadinya pekerja yang kecelakaan atau cedera itu per bulan adalah 0,25. 2,5. Dia nanya berapa probabilitas ya dalam sebulan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Pertama itu. Atau yang kedua dia nanya kalau at least 1 kali terjadi kecelakaan misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau mau hitung kalau nilainya adalah 0 berarti tidak ada injury, itu adalah berarti probabilitas ketika X sama dengan 0 dengan lambda sama dengan 2,5. Nah, kita hitung di sini ya. Kita hitung apapun dipangkatkan 0 sama dengan 1 ya. Ingat. Oke, terus ini dihitung aja. Nih, E pangkat minus 25. Nah, kalau ngomongin matematika biasa ya, kalau misalnya dia pangkat minus sebenarnya bisa menjadi 1 per E pangkat 2,5. Yaitu ya simbolik matematika biasalah itu. Ya, 0 faktorial itu sama dengan 1 by the way. Kemudian ini kita hitung aja. Kalian bisa pakai rumus Excel maupun rumus pakai kalkulator langsung dapetin nilainya adalah 0,0821. Untuk di kalkulator sendiri sebenarnya kalian ada nih lambang E-nya. Ya, lambang E-nya langsung kalian tinggal masukin pangkatnya aja selesai. Berarti di sini diketahui bahwa probabilitas tidak ada kecelakaan di dalam 1 bulan itu adalah 8,21% gitu ya. Nah, kalau dia nanya at least 1 kecelakaan terjadi berarti X untuk lebih besar sama dengan 1. Karena kan at least berarti minimal 1. Berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu berapa kan. Jadi kita bisa menganggap bahwa ini adalah 1 minus P untuk X sama dengan 0. Gitu. Ya, dapat nilainya segini. Jadi probabilitas kalau ada setidaknya 1 pekerja akan injury 1 dalam bulan itu adalah 91,79%. Ya kalau seperti ini sih saya agak khawatir kalau bekerja di sini ya. Itu bisa jadi salah satu
eee, usulan kebijakan untuk bagian manajerial untuk bagaimana membuat agar pekerja tidak semakin cepat mendapat celaka